Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Al-Aina Marudiah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NPM 241105081459 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi singkat mengenai riba dari mata kuliah Tafsir Tematik Ayat Ekonomi oleh Ustadz Haji Sofyan Muhlisin LLB Honor LLM. Baik, langsung saja. Riba itu jelas dilarang teman-teman, karena dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang riba, semua itu sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama, yaitu haram riba. Karena sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, yang artinya itu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa yang dimaksudnya itu adalah pihak yang membuat riba. Nah, di dalam tafsirnya beliau itu dikatakan bahwa riba itu berasal dari kata riba yarbu, yang artinya itu sebagai idza zada ala ma kana alaihi fa'aduma. Jadi yang mana ketika melebihi dari apa yang seharusnya, jadi ketika melebihi dari apa yang seharusnya ada dan semakin besar, nah itu disebut riba. Jadi inti dari riba itu ziyadah, jadi riba itu tambahan, dan orang yang ngambil riba itu disebut murbin. Begitulah dalam kitab At-Tabari menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nah, adapun menurut Tafsir Jalalain, ayat ini tuh menjelaskan bahwa menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan. Nah, artinya ada yang salah dalam dirinya. Bukankah orang yang kesurupan itu banyak salahnya? Kata-katanya meracau, tindakannya kacau, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bahasa kiasan, seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya. Makanya makannya salah, gerakannya salah, macam-macam deh pokoknya masalahnya gitu. Karena apa? Karena kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar lewat darah, maka semuanya itu bakal punya konsekuensinya. Maaf, atau bisa dibilang kayak gak mudah gitu. Nah, ada pun akibat makan barang-barang yang haram, akibat memakan barang-barang yang haram itu, satu, akan menutupi pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misalnya masuk ke telinga. Nah, sebagaimana dalam surah Al-An'am dijelaskan
ayat 25, wa fi adhanihim waqran. Di telinganya itu akan berbentuk sumbatan, menyumbat. Nah, jadi maksudnya menyumbat di sini itu bukan nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa dengar. Karena gini, yang haram itu, karena yang haram gini, yang jelek itu nutup, yang baik ketutup. Nah, jelek kan lawannya itu baik. Jadi kalau yang jelek masuk, yang baik gak akan masuk gitu. Seperti orang yang kata-katanya itu buruk, maka dia itu kan sulit ya mengatakan kata-kata yang baik. Nah, sama sebaliknya dengan orang yang terbiasa berkata yang baik, maka dia tuh sulit untuk mengatakan atau menemukan kata-kata yang buruk gitu. Karena ketika yang buruk masuk ke dalam diri, beredar, kemudian dengan darah menjadi daging, itu akan bisa menutupi pintu kebaikan. Nah, itu akibat yang pertama. Yang kedua, memakan barang riba itu bisa juga memakan barang riba yang haram, bisa juga masuk ke mata dan bakal jadi bahaya. Seperti gini, sederhananya orang yang terbiasa makan yang barang haram, kemudian itu jadi darah, mengalir jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya itu akan ada penutup. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, di matanya itu ada penghalang, sehingga dia itu nggak bisa bedain mana sesuatu yang baik dan mana yang nggak baik. Masuk ke tangannya, sentuhannya jadi nggak baik. Nah, jadi udah terbiasa dan udah senang dengan nama yang haram gitu. Nah, kalau yang haram sudah menguasai, maka yang halal-halal tuh bakal cenderung terhindari gitu. Dan semuanya itu akan bergerak kepada kepentingan-kepentingan yang haram. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 278, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan orang yang memakan riba itu diminta untuk bertaubat. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya lagi, ayat 279, di situ Allah meminta, bukan Allah meminta, di ayat tersebut itu tuh diminta dengan ancaman yang kuat. Kalau nggak mau bertobat, kalau orang yang riba itu nggak mau bertobat, maka dia itu akan mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi mungkin itu dua contoh akibat makan barang yang haram ya teman-teman. Jadi hukum riba itu jelas haram. Maka segala unsur-unsurnya pun yang terkait dengan riba, semua keterangannya lewat hadis Nabi SAW, baik pelakunya, baik pembelinya, pencatatnya, baik saksinya, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan tetap akan mendapatkan hukuman yang sama yang haram tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, riba itu haram. Riba itu hukumnya haram dalam Islam, karena merupakan bentuk kezaliman dalam transaksi keuangan, yang mana riba itu mengambil keuntungan berlebih yang disyaratkan, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan akibat makan harta riba itu sangat buruk, karena bisa hidup kita bisa jadi gak berkah. Terus jika kita tidak taubat, kita akan mendapat siksa di akhirat. Nah, jadi teman-teman, janganlah kita mendekati riba, biar hidup kita itu berkah dan selamat dunia akhirat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Undur maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.